Salam profit untuk semua trader base. Di video sebelumnya saya menjelaskan mengenai konsistensi dalam trading. Semoga itu bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Bagaimana dalam trading kita harus memiliki mindset untuk selalu konsisten menggunakan cara yang sama. Karena dalam trading yang dilihat adalah probabilitasnya, sehingga akumulasi atau hasil akhirnya itu akan profit. Oke, di video kali ini karena kemarin ada banyak sekali teman-teman yang sharing entry dan analisanya, jadi kita tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja. Yang pertama dari Nirina Ahmad, pagi ini dapat oil base sell H1 entry CB1 sell M15, nggak sampai 15 menit kena TP 261. Tak kira kena SL karena orderannya kok hilang, ternyata TP. Oke, kita akan analisa market crude oil. Di sini Mbak menggunakan base di time frame 1 dan terbentuk di pagi hari, artinya yang ini adalah base-nya. Lalu tukar time frame ke time frame M15. Jika kita lihat di sini benar sekali market merespon base tersebut dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita gunakan Fibonacci dan setupnya valid karena harga turun melebihi level Fibo 423. Karena Mbak hanya ambil take profit di level Fibo 261, artinya benar sekali di sini hanya 15 menitan harga sudah sampai ke level Fibo 423 dan Mbak sudah take profit lebih awal. Thank you Mbak sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Perichok. Tengah malam tadi gold masuk base sell H1, M30 muncul CB1 dan entry beberapa layer. Pagi jam 9 udah TP aja di 261. Iseng-iseng H1 M30 bang. Oke, kita akan analisa market gold di time frame 1 karena abang menggunakan base sell di time frame 1. Apakah kita bisa menggunakan base sell di time frame 1 dan entry di M30? Secara konsep, saya tidak menyarankan untuk menggunakan base di time frame 1 dengan entry di M30. Kalaupun misalnya ingin menggunakan base di time frame 1, maka entry-nya di M15. Jika kita lihat di sini, gold di time frame 1 ini ada base sell. Kita akan tukar time frame ke time frame M30. Dan di sini benar sekali market sudah membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan coba tarik garis Fibonacci. Jika kita lihat di sini market merespon setup sell CB1 break tersebut karena harga turun sampai ke level Fibo 423. Jika kita menggunakan M15, market membuat setup sell CB1 break juga sama. Ini adalah candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan coba gunakan Fibonacci. Jika kita menggunakan time frame M15 juga sama karena harga turun melebihi level Fibo 423. Tapi di sini setup yang terbentuk di M15 lebih cepat terbentuk daripada di M30. Kenapa saya tidak menyarankan menggunakan base di time frame 1 dengan entry di M30? Karena untuk candlestick-nya antara time frame 1 dan M30 itu tidak terlalu banyak untuk pola candle yang terbentuk. Karena itu saya lebih menyarankan untuk entry di M15 jika menggunakan base di time frame 1. Tapi thank you Bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Isna Rosita yang masih sering loss pakai teknik Bang Boim, saran saya pakai base yang baru terbentuk. Bisa dipakai di H4 atau H1, win rate-nya lebih bagus. Kayak di New Zealand USD hari ini base sell 4 H1 CB1 jarang banget fail daripada pakai base yang sudah lama terbentuk. Kenapa kita menggunakan base yang baru terbentuk itu lebih bagus win rate-nya? Itu biasanya market lebih merespon base-base yang baru terbentuk karena biasanya itu searah dengan tren. Dan memang itu biasanya lebih direspon oleh market jika kondisi marketnya dalam keadaan trending. Tapi jika kondisi marketnya dalam keadaan sideways, maka yang lebih direspon adalah base-base yang lama terbentuk. Karena jika market dalam kondisi sideways, biasanya base yang sudah lama terbentuk lebih direspon oleh market daripada base yang baru terbentuk.
Jadi poinnya adalah tergantung dari kondisi marketnya. Tapi jika misalnya Mbak lebih suka entry follow the trend atau entry saat base baru terbentuk, itu juga bisa menjadi acuan. Jadi Mbak lebih fokus untuk menganalisa market. Oke, kita akan analisa pair jujurannya USD di time frame 4. Karena Mbak menggunakan base sell yang baru terbentuk kemarin, artinya base sell yang ini. Kita akan tandai terlebih dulu untuk base sell-nya. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Dan di sini market merespon dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Dan setupnya direspon market karena harga turun sampai ke level Fibo 423 untuk saat ini. Jika kita lihat di sini di time frame H1 pun sama. Di sini market membuat pola yang sama, yaitu ada base sell juga. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base di time frame H1. Lalu di time frame M15 kita akan lihat apa reaksi yang terbentuk di market. Di sini juga sama, market merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan pindahkan Fibonacci-nya di setup yang baru di time frame M15 dan market turun melebihi level Fibo 423. Artinya setiap base dan setiap time frame memiliki perjalanan harga masing-masing. Jadi kita bisa memilih di time frame yang mana kita bisa entry sesuai dengan tipe trading yang paling nyaman yang teman-teman gunakan. Sedangkan saya sendiri memang lebih suka menggunakan base di time frame H4 dengan entry di time frame H1 karena di sini saya lebih santai untuk menganalisa market. Tapi thank you Pak sudah sharing entry-nya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Untuk kekurangan dan kelebihan kita menggunakan base yang baru terbentuk atau base yang sudah lama terbentuk. Thank you Pak untuk sharingnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Zai Wijaya Trader. Pekalongan hadir Bang Boim, mau sharing entry Euro GBP base buy H4, setup CB1 dan ada setup full margin. Alhamdulillah cukupan TP161 lebih dikit. Terima kasih Bang Boim atas sharing ilmunya selama ini dan semoga Bang Boim serta kawan-kawan semua subscriber Boim Chartis diberkahi dengan profit konsisten. Amin. Oke, kita akan analisa pair Euro GBP di time frame 4 karena Abang menggunakan base buy di time frame 4, artinya base-nya yang ini. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1 dan di sini benar sekali market membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan di sini juga market membuat setup full margin juga, yaitu ada base di dalam setup. Saat setup baru terbentuk, harga koreksi ke base tersebut yang merupakan poin entry untuk entry kita full margin. Lalu harga naik merespon setup tersebut. Jika kita ukur dengan Fibonacci untuk kenaikannya, saat ini harga naik sampai ke level Fibo 261 dan tepat di level Fibo 261 ini harga membuat sedikit koreksi. Jika di sini market tidak membuat setup pembalikan, maka harga berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi ke level Fibo 423. Setupnya sangat cantik Bang, karena benar-benar saat setup terbentuk ini membuat setup full margin, lalu harga sentuh base ini yang merupakan poin entry untuk entry kita full margin, dan market merespon base ini lalu harga naik sampai ke level Fibo 261 tanpa ada drama. Thank you Bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Mas Jun FX. Hadir Bang, izin store entry hari ini kena SL di New Zealand Jepang Yen. Setup CB1 H1 base buy H4. Oke, kita akan analisa pair New Zealand Jepang Yen di time frame H4 karena Abang menggunakan base buy di time frame H4. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base buy-nya. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Dan di sini market membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Tapi sayangnya di sini market tidak merespon setup buy CB1 break tersebut. Lalu harga turun dan membuat new low yang baru. Artinya di sini Abang kena stop loss. Jika kita jeli di sini time frame 4, di sini market membuat base yang berdekatan dan berlawanan. Pertama market merespon base buy yang di sini. Lalu harga naik sedikit membuat setup, tapi sayangnya di sini market juga membuat base sell. Artinya di sini ada base yang berlawanan dan berdekatan. Kita perlu berhati-hati untuk base-base yang seperti ini karena kita tidak tahu di base yang mana market akan merespon. Jika kita lihat di sini market merespon base sell ini,
sehingga setup buy Shibuan break yang di sini itu tidak direspon oleh market karena market lebih merespon best sell yang ada di sini. Thank you Bang sudah sharing analisanya, semoga jawabannya membantu. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Black Frost. Permisi, mohon bantuan analisanya. Hari ini saya entry di Audi Jepang Yen best buy H4 H1 Shibuan buy, tapi harga tidak naik dan ada best sell yang baru terbentuk, membuat setup Shibuan sell dan akhirnya saya cut loss setelah menunggu 3 candle setelah setup pembalikan terjadi, tidak kunjung naik-naik. Apakah keputusannya sudah benar Bang? Atau seharusnya saya hold posisinya? Dan apakah semua setupnya sudah benar Bang? Mohon bantuannya, terima kasih. Oke, kita akan analisa per Audi Jepangnya di time frame 1. Abang menggunakan setup buy Shibuan break. Artinya setup yang ini adalah candle Shibuan nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Sayangnya di sini market tidak valid karena harga kembali turun. Jika abang mematahkan SL di level Fibo 0, artinya abang di sini sudah kena stop loss. Jika kita lihat di time frame 4, di sini kasusnya sama seperti sebelumnya, seperti Mas Jun FX. Karena di sini juga terbentuk best sell yang berlawanan. Kita perlu berhati-hati untuk entry di base yang berlawanan dan berdekatan. Karena jika kita lihat di sini, market tepat merespon best sell yang baru terbentuk tersebut, lalu harga turun lebih dalam lagi. Karena itu kita perlu berhati-hati untuk entry di base yang berlawanan dan berdekatan. Karena kita tidak tahu di base yang mana market akan merespon. Untuk keputusan tepat atau tidak jika menemukan base yang berlawanan atau berdekatan, jika memang abang full dengan teknikal, maka paling aman adalah kita cut loss atau close posisi, kecuali jika abang menggunakan analisa lain seperti fundamental dan di analisa fundamental itu lebih menguatkan entry yang abang lakukan, maka abang bisa ikuti juga. Intinya jika kita memang sudah tidak yakin dengan setup yang terbentuk, paling aman adalah close posisi. Thank you Bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Food. Malam Bang, terima kasih Bang, semoga sehat selalu, amin. Hari ini dapat setup sell di Audi USD base 4 konfirmasi Shibuan H1, alhamdulillah TP 261. Tapi yang mau saya tanya, saya juga masuk di market yang lain seperti EU dan UC, dan ternyata itu mengganggu psikologis ya Bang, karena saat kita trade kita khawatir pair yang lain gagal. Akhirnya saya close pair yang kemungkinan gagal. Apa itu jelek Bang buat trading kita ke depannya? Jika abang mencari akumulasi profit, saran saya semakin sedikit pair yang abang tradingkan per harinya itu akan semakin bagus untuk akumulasi profitnya. Karena biasanya dalam satu hari itu ada banyak base yang direspon oleh market dan setupnya valid, atau sebaliknya ada base yang tidak direspon oleh market dan setupnya tidak valid. Karena itu paling aman adalah tidak terlalu banyak entry per harinya. Oke, kita akan analisa pair Audi USD di time frame 4. Karena abang menggunakan best sell, artinya best sell yang ini adalah best sell yang terdekat dengan harga kemarin. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk best sell-nya. Lalu tukar time frame ke time frame 1. Di sini market merespon best sell tersebut dengan membuat setup sell Shibuan break. Ini adalah candle Shibuan-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Dan harga valid karena harga turun sampai ke level Fibo 261. Thank you Bang sudah sharing entry-nya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.